Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina. Kali ini dengan Putri dan Mbak Widya ya. Yang Putri ada mengeluarkan statement kalau ngotor-ngotori saja nangkep buah Mbak Widya ya. Wah, langsung di stage sama para netizen ya. Pening betul dibuat ya Mbak Putri ini. Kita lihat ya videonya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ngotorin tangan gue nangkep Widya, ntar juga ada proses hukum yang berlaku. Gak usah pusing-pusing, Sa. Yang pusing itu netizen. Izin stick ya. Yang pusing itu netizen sama Mbak Putri ini sebagai pengacara. Ini kalau ngomong itu ada tai lalat. Kadang di sini, kadang di sini gitu. Gimana, Pak? Ya. Tai lalatnya itu kadang di sini, kadang di sini gitu. Kenapa nggak di sini ya? Gitu. Kan gitu ya. Sekarang dilihat dia lagi pakai mobil, pakai lagi nyetir, itu tidak ada tai lalat. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya? Oh, nggak ada lagi. Jadi begini, Bu. Ya. Sebenarnya yang mengacaukan suasana menurut saya pribadi itu adalah Ibu. Ibu pengacara yang terhormat. Jadi Ibu harus melihat kepada Pak Hotman Paris selaku ketua advokat Ibu di Pradi ya. Lihat Pak Hotman Paris, dia tidak memihak, tidak menyalahkan satu pihak. Karena ini lagi mencari suatu pembuktian otentik, objektif, rasional, Bu. Sebagai lawyer, Ibu itu nggak usah banyak cerita ke sana kemari, ngomong ke sana kemari. Fokus aja bagaimana caranya DPO itu yang jelas-jelas harus ditangkap. Ya. Ya. Kalau dilihat dari konten-konten yang banyak beredar ini, DPO-nya diduga anak mantan bupati atau anak pejabat, mantan pejabat. Kok yang ditangkap kuli bangunan? Terus apa sih apa ya? Bingung saya gitu kan. Motif apa sih sebenarnya yang juga, Pak, ditangkap ini gitu? Motifnya apa gitu? Saya lihat konten-konten yang pengacaranya Peggy Setiawan yang terduga itu ya, yang tersangka itu dua alat buktinya itu ijazah. Emang ijazah bisa membunuh orang? Oh bisa, tentu bisa, benar. Tapi ijazahnya satu kontainer ya, lalu dibakar, itu orangnya ini lalu dibakar, bisa membunuh orang itu ijazah. Tapi kan dengan tangan, bukan sama kertas. Jadi narasi-narasi Ibu ini, apalagi Ibu ngonten lagi ini, malah 100%, 1000% netizen itu tidak percaya kepada Ibu. Saya pribadi yang tadinya percaya sama Ibu untuk membongkar kotak Pandora ini, ternyata Ibu ada di pihak itu. Ternyata Ibu malah, nah katanya Ibu kan pengacara Pina, kenapa ada di ini gitu. Nah ini ada apa gitu. Kalau memang pengacara Pina, kenapa pengacara Pina bisa menyatukan dua kuasa dari terduga? Nah itu Ibu itu kesana kemari, ada di pihak itu, ada di pihak Pina, ada di pihak itu. Ini sebenarnya yang membuyarkan adalah Ibu sendiri menurut saya ya. Jadi tolong di tai lalatnya dibenerin, jangan di kiri, jangan di kanan, jangan di kiri, jangan di kanan, jangan di kiri. Jadi nggak ada. Akhirnya Ibu di mobil itu mulus melihat videonya ya, nggak ada ininya. Nah ini Ibu juga harus membuktikan ya. Ibu harus membuktikan bahwa tai lalat Ibu adalah asli. Tapi di sebelah mana ya? Apalagi ya, nggak tahu kiri nggak tahu kanan ya gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Nah, netizen kan lihatnya di video ya gitu.
Kalau di video ya emang iya. Kalau tidaknya di kiri ya sebelah sini. Berarti benar di kiri gitu. Kalau ini kan di kanan. Ya, seperti itulah. Jadi intinya jadilah lawyer yang benar-benar bisa membuka kotak Pandora ini supaya 8 tahun ini, supaya ini kasus ini nggak terus-terusan jadi tudingan-tudingan kepada Polda. Kasihan Polda, ya, kasihan dia udah kerja keras gitu kan, udah kerja keras terus itu ada narasi inilah itulah, kasihan. Kita percayakan kepada Polda sebagai penegak hukum, ya, karena kita hanya bisa berbicara saja, tapi Polda bisa menangkap. Tapi salam untuk para netizen yang baik dan terhormat, dan salam juga buat Ibu Widya sebagai panglima tertinggi rakyat yang bisa membantu Polda Jabar, membantu Mabes Polri untuk menangkap dan membuka kotak Pandora. Saya hormat kepada Ibu Widya sebagai panglima tertinggi rakyat. Salam politik dagelan. Salam juga dari anak kampung. Yang mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf bila mana kata-kata yang menyentuh kepada siapapun. Ini hanya hanya meluangkan waktu dan menuangkan rasa tanggung jawab kepada negara Republik Indonesia tentang kasus ini. Mudah-mudahan Cirebon aman, Polda bisa menangkap, bisa mengusut tuntas, dan Peggy Setiawan kalau tidak bersalah keluarkan dan kembalikan marwahnya, dan kembalikan harga dirinya, putihkan namanya, dan insya Allah rakyat akan percaya kepada Polri. Salam presisi. Kita bahas dari mobil. Apakah Pina dan Eki ini dibunuh dan siapa pelakunya? Tentunya kita berawal dari peristiwa ini pertama kali diketahui, yaitu ditemukannya ada mayat di jalan raya, ya, ditemukan mayat di jalan raya, lalu dilakukan lalu dilaporkan ke pihak berwenang, dalam hal ini Polsek Talun. Tentu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah, karena memang mereka berwenang untuk itu, untuk yang pertama mengamankan apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Yang kedua, membawa langsung ke rumah sakit. Kalau memang masih sehat, baru dilakukan tindakan medis atau pengobatan. Nah, setelah ditemukannya sudah tidak lagi bernyawa, tentunya mayatnya diperiksa, dilakukan visum, dilakukan pembersihan jenazah dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti adalah yang bertugas, yaitu kepolisian Polsek Talun, untuk melakukan cek TKP. Cek TKP ini adalah tindakan penyelidik untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kecelakaan di jalan raya itu, atau sebab-sebab yang menimbulkan ditemukannya mayat itu di TKP. Kira-kira seperti itulah upaya penyelidikan itu. Nah, berangkat dari sini, yang pertama disimpulkan oleh Polsek Talun bahwa kedua mayat ini meninggal karena kecelakaan tunggal. Nah, setelah itu dikebumikan atau dikembalikan kepada kedua keluarganya, lalu dikebumikan. Nah, setelah itu 2 hari berselang, ada 2 peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah orang tua Eki ini, karena memang dia sebagai aparat kepolisian, dia melihat sepeda motor itu tidak terlalu parah, sehingga dia menaruh kecurigaan bahwa ini bukan kecelakaan tunggal. Itu yang pertama peristiwanya. Yang kedua, ada peristiwa di mana Linda kesurupan, yang kita ketahui bersama bahwa ini sudah diangkat di dalam film layar lebar, ya. Nah, dari situlah berawal peristiwa ini. Lalu dilakukan ekshumasi atau pemeriksaan kembali mayat itu. Dilakukanlah penggalian mayat, lalu dilakukan otopsi. Nah, setelah dilakukan otopsi, terjadilah beberapa teka-teki, atau adalah ditemukannya beberapa kejanggalan. Nah, itu berawal dari situ, ya. Ini nanti video ini akan kita lakukan secara berepisode,
kita jawab dari mobil. Sekian dan terima kasih. Wah, itu dia ya tanggapan netizen ya. Wah, keren ya. Dari kita lihat dari penjelasan netizen, betul-betul netizen Indonesia ini pintar-pintar udah ya. Bahkan jauh dari yang kita kira ya. Betul sekali, kalau memang Mbak Putri ini nggak buat pening ya, pengacara yang betul-betul menyelesaikan kasus ini, fokus saja sama kasus. Jadi Mbak Widya pun nggak akan pernah marah, nggak akan pernah menjelek-jelekkan kalau Mbak Putri ini bagus dia menangani kasus ya, bagus membela siapa yang harus dibela gitu ya kan. Tengoklah ketuanya ya, Bang Hotman Paris juga. Wah, keren sih komentarnya ya. Oke, itu ya videonya. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.